Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di mata kuliah Arsitektur Komputer. Kali ini kita masuk ke materi pertemuan minggu kelima, di mana materinya adalah tentang input-output. Nah, sistem komputer itu terdiri dari 3 komponen utama. Yang pertama adalah CPU itu sendiri atau Central Processing Unit. Kemudian yang kedua adalah memori, baik itu yang primer maupun yang sekunder. Kemudian yang ketiga adalah peralatan masukan dan keluaran atau input-output device. Contohnya seperti printer, kemudian monitor, keyboard, mouse, dan modem. Nah, piranti tidak langsung dihubungkan dengan bus sistem komputer. Mengapa? Nah, bervariasinya metode operasi piranti piral-piral sehingga tidak praktis apabila sistem komputer harus menangani berbagai macam sistem operasi piranti periferal tersebut. Kemudian yang kedua adalah kecepatan transfer terhadap data piranti periferal umumnya lebih lambat daripada laju transfer data pada CPU maupun memori. Format data dan panjang data pada piranti periferal seringkali berbeda dengan CPU, sehingga perlu modul untuk menselaraskannya. Nah, inti dari mempelajari sistem input-output pada komputer itu sendiri adalah pertama untuk menjembatani CPU dan memori dengan dunia luar, yang merupakan hal yang terpenting untuk kita ketahui. Kemudian juga untuk mengetahui fungsi dan struktur daripada modul I/O. Jadi, kalau selama ini kita sebagai pengguna saja, pengguna daripada komputer, pengguna daripada laptop. Cuma kan ketika kita berkuliah atau kuliah mengambil jurusan teknik komputer kan, berarti kan kita harus tahu apa yang sedang kita gunakan. Karena kan pernah dengar gak istilah yang namanya persepsi mengalahkan prestasi. Ketika apalagi kalian ya, kalau kuliahnya di jurusan teknik komputer ya, atau teknik informasi, orang taunya ketika kita lulus jadi sarjana komputer atau Eskom, itu kita sarjana di bidang komputer. Orang tidak peduli kita itu punya spesialisasi sebenarnya gitu. Jadi ada yang memang jurusannya di bidang sistem informasi, di bidang database, networking, hardware, dan segala macam. Ya mereka nggak mau tahu, yang tahunya kita adalah sejarah komputer. Bahkan ketika misalkan mereka punya masalah, misalkan mesin tiknya rusak atau printernya yang dot matrixnya rusak atau apa, yang mereka taunya kita bisa benerin. Atau bahkan mereka punya permasalahan, anaknya pengen belajar web, padahal kita jurusannya jurusan teknik komputer. Cuma kan ketika ditanya kan, loh masa sarjana komputer nggak ngerti cara betulin web, kayak gitu. Nah, itu kan namanya kan persepsi mengalahkan prestasi. Jadi ketika kita mengetahui tentang modul maupun peralatan terhadap input-output, ya ada baiknya kita coba pelajari, kemudian mengerti bagaimana sih modul input-output itu sebenarnya. Nah, kalau dilihat dari model generik suatu modul input-output device itu, di sini kita lihat terdiri dari 3 line. Yang pertama adalah untuk pengalamatan atau ada address, kemudian ada data lainnya untuk aliran data, kemudian ada kontrol lainnya untuk aliran kontrol. Nah, semuanya itu terhubung dengan modul input-output device. Nah, dari modul input-output ini barulah mereka mempunyai hubungan dengan periferal lain, misalkan dengan CPU, kemudian dengan input-output yang lainnya gitu. Nah, ini
tiga line ini adalah merupakan bus system. Nah, modul input-output. Modul input-output itu adalah suatu komponen yang berada di dalam sistem komputer. Dia bertanggung jawab atas pengontrolan sebuah perangkat lunak atau lebih. Kemudian, modul input-output juga bertanggung jawab terhadap pertukaran data antara perangkat luar tersebut dengan memori utama ataupun dengan register-register CPU. Nah, di sini ada antarmuka internal dengan komputer. Jadi dia merupakan sebuah interface atau antarmuka, di mana dia mewakili antara CPU dengan memori utama, dan dia juga sebagai antarmuka dengan perangkat eksternalnya untuk menjalankan fungsi-fungsi pengontrolan. Nah, fungsi modul I/O atau input device diantaranya adalah yang pertama, kontrol dan timing atau kontrol dan pewaktuan ya, atau timing ya. Fungsi kontrol dan pewaktuan atau kontrol dan timing ini merupakan hal yang penting untuk mensinkronkan kerja masing-masing komponen penyusun komputer. Dalam sekali waktu, CPU berkomunikasi dengan satu atau lebih perangkat dengan pola tidak menentu dan kecepatan transfer komunikasi data yang beragam, baik dengan perangkat internal seperti register-register, kemudian memori utama, kemudian memori sekunder, ataupun perangkat periferal lainnya. Proses tersebut bisa berjalan apabila ada fungsi kontrol dan pewaktuan yang mengatur sistem secara keseluruhan. Kemudian transfer data juga tidak akan lepas dari penggunaan sistem bus, maka interaksi CPU dan modul input-output akan menghasilkan atau melibatkan kontrol dan pewaktuan sebuah aplikasi bus atau lebih. Nah, langkah-langkah pemindahan data dari periferal ke CPU melalui sebuah modul input-output diantaranya ada permintaan dan pemeriksaan status perangkat dari CPU ke modul input-output. Modul input-output memberi jawaban atas permintaan CPU. Apabila perangkat eksternal telah siap untuk transfer data, maka CPU akan mengirimkan perintah ke modul I/O. Nah, modul I/O kemudian akan menerima paket data dengan panjang tertentu dari periferal masing-masing. Selanjutnya, data akan dikirim ke CPU setelah diadakan sinkronisasi panjang data dan kecepatan transfer oleh modul input-output sehingga paket-paket data dapat diterima oleh CPU dengan baik. Nah, untuk proses komunikasinya sendiri, komunikasi CPU itu ada yang namanya command atau command decoding. Command decoding itu berarti kayak coding atau perintah-perintah yang digunakan dalam menggunakan kode-kode atau coding-coding, yaitu modul input-output itu menerima perintah dari CPU yang dikirimkan sebagai sinyal dari bus control. Misalnya, sebuah modul input-output untuk disk dapat menerima perintah pertama, yaitu read sector, scan record ID-nya, kemudian bisa juga di format disk gitu. Nah, kemudian pertukaran data antara CPU dan modul input-output melalui bus data. Kemudian ada lagi status reporting. Status reporting ini itu kayak pelaporan kondisi status modul I/O maupun perangkat periferal. Nah, biasanya ini merupakan status kondisi, apakah dia ready atau busy atau sibuk. Ada juga macam-macam kondisi kesalahan lainnya atau error. Jadi kayak error status itu. Nah, kemudian ada address recognition. Jadi peralatan atau komponen penyusun komputer dapat dihubungi atau dipanggil, maka harus memiliki alamat yang unik. Begitu pula pada perangkat periferal, sehingga setiap modul input-output harus mengetahui alamat periferal yang dikontrolnya. Nah, kemudian ada data buffering atau pembufferan data.
Nah, tujuan utama daripada data buffering atau pembufferan data itu sendiri adalah mendapatkan penyesuaian data sehubungan dengan perbedaan laju transfer data dari perangkat peripheral dengan kecepatan pengolah pada CPU. Jadi buffer ya, jadi kalau kita dengar istilah buffer itu kan berarti ada proses kayak pengumpulan informasi gitu loh sebelum ditayangkan. Bahkan ketika kita ngupload video ke YouTube pun tuh ada buffernya dulu, ada proses pengolahan, konversi dan segala macam gitu. Nah, itu membutuhkan waktu, dan waktu itu bisa tercipta atas cepat atau lambatnya pemrosesan gitu. Nah, semakin kenceng atau semakin cepat koneksi internetnya atau prosesornya, maka semakin cepat juga pengolahannya atau buffer datanya gitu. Nah, laju transfer data dari perangkat peripheral akan lebih lambat dari kecepatan CPU maupun media penyimpanan, karena ada proses konversi ya, buffer ya. Berbeda dengan hanya copy paste, tidak ada konversi gitu. Kalau cuma memindahkan saja cepat, tapi kalau pemindahannya menggunakan konversi, merubah kembali formatnya atau bentuknya, maka dia membutuhkan waktu 2 kali kerja. Logikanya seperti itu. Nah, kemudian ada yang namanya deteksi error atau kesalahan. Nah, deteksi error kesalahan ini, bila perangkat peripheral terdapat masalah sehingga proses tidak dapat dijalankan, maka modul input-output akan melaporkan kesalahan tersebut. Jadi kayak error reporting. Misalnya, sebuah informasi kesalahan pada peripheral printer seperti misalkan nih, kalau misalnya kita pakai printer nih. Nah, itu kan kalau misalkan kita ngeprint misalkan 10 halaman, ternyata di halaman kelima kertasnya habis. Nanti dia akan memberikan sinyal berupa lampu warna kuningnya kedap-kedip, kemudian memunculkan notifikasi di sistem operasinya atau di aplikasi si printernya sendiri, memunculkan pesan kertas habis, atau kemungkinan kertasnya tergulung atau tintanya habis. Nah, itu kan biasanya di gadgetnya sendiri atau di di printernya sendiri, fisiknya dia memunculkan kayak lampu kuning kedip-kedip, kemudian di aplikasinya yang ada di komputer atau di PC atau di laptop itu muncul pesannya apa sesuai dengan kondisinya tadi gitu. Nah, teknik umum yang digunakan untuk deteksi kesalahan adalah penggunaan bit paritas. Nah, ini skema perangkat dari peripheral. Tuh. Yang pertama ada kontrol sinyal. Jadi suatu perangkat eksternal itu terdiri dari, ini kan internalnya nih. Nah, sedangkan ini kan eksternalnya tuh, ini bagian luarnya nih. Nah, yang pertama ada kontrol dari modul input-output. Nah, ini menentukan fungsi-fungsi yang dilakukan perangkat, seperti mengirimkan data ke modul input-output, kemudian menerima data dari modul input-output, kemudian raport atau report status, atau membentuk fungsi kontrol tertentu ke perangkat. Nah, kemudian ada sinyal status. Nah, ini sinyal status nih. Ini menandai status perangkat, misalnya ready atau ready. Kayak misalkan ya printer tadi, kalau misalkan printer misalkan ternyata dia udah dinyalain tuh. Dia sudah dicolok ke listrik, tetapi belum USB-nya atau kabel datanya belum dihubungkan ke laptop atau PC gitu. Atau kebalikannya, kita sudah nyolokin USB-nya tetapi ternyata si printernya belum dinyalakan kayak gitu. Nah, kemudian ada kontrol logic. Ini berkaitan dengan perangkat untuk mengontrol operasi perangkat dalam memberikan respon yang berasal dari modul input output. Nah, ini kontrol logic itu. Ini di dalam sistem ya. Gitu. Nah, kemudian ada transducer. Transducer itu ini. Transducer itu adalah merupakan dia mengubah data dari energi listrik menjadi energi lain atau dari energi tertentu ke energi listrik gitu. Ini data dan dari luar. Kemudian ada buffer. Buffer itu dia menampung sementara data yang ditransfer di antara modul input output dan dunia luar. Ukuran buffer biasanya berkisar antara 8 sampai 16 bit. Kemudian selanjutnya ada perangkat eksternal. Ada 3 kategori perangkat eksternal. Yang pertama adalah human readable. Human readable. Ini contohnya adalah seperti kayak video display terminal atau VDT.
atau printer. Nah, itu merupakan contoh-contoh daripada human readable. Kemudian ada machine readable. Nah, machine readable itu contohnya misalkan kayak sistem disk, kemudian pita magnetik, kemudian ada sistem robot, dan yang terakhir ada communication. Bisa jadi mic atau headset dan sebagainya. Nah, kemudian ada keyboard dan monitor. Tiap input keyboard itu diterjemahkan dengan menggunakan kode ASCII. Jadi setiap kita mengetikkan apapun yang ada di keyboard, jadi kalau misalkan di keyboard itu ada QWERTY, IOP, dan ASDF, kemudian JX, itu kan kode-kode huruf-huruf kapital. Itu ada caps lock-nya untuk kapital, kemudian ada kalau dimatikan caps lock-nya nanti jadi hurufnya huruf kecil, kemudian ada angka 1, 2, dan seterusnya. Nah, itu kan ketika kita mengetikkan keyboard, apapun huruf yang kita ketik, nah dia akan memproses di dalam modul input outputnya, diterjemahkan dulu. Jadi nggak langsung menerima A ya A gitu, tergantung A-nya itu A kecil atau besar gitu. Karena kalau kita mengerti tentang ASCII ya, atau ASCII atau kode ASCII, ini merupakan kode yang merupakan kumpulan-kumpulan terjemahan dari huruf-huruf karakter khusus diterjemahkan ke dalam angka. Jadi kalau misalkan gini, huruf A besar itu berapa sih? Huruf A besar itu 65 nilainya. Jadi ketika saya tekan A besar, artinya caps lock-nya saya nyalakan atau tekan shift A, nah itu dia akan mengirimkan angka binary berupa 65. Tapi gimana kalau hurufnya A kecil? Nah, kalau A kecil biasanya jadinya kalau nggak salah jadi 97 gitu. Nanti setelah dimunculkan kembali ke layar atau ke printer dan sebagainya, itu akan dikembalikan ke nilai awalnya, nilai semulanya. Kalau A besar, A kecil gitu. Karena dia tidak menerima huruf, jadi menerima diterjemahkan dengan kode ASCII. Nah, kemudian kode ASCII ini ditransmisikan ke modul I/O, pola bitnya, ke modul input dan output. Nah, di dalam komputer, teks akan disimpan ke dalam kode ASCII yang sama tuh. Jadi kalau A besar misalkan A besar 65, A kecil 97 gitu. Nah, kemudian pada output karakter kode ASCII akan ditransmisikan ke modul input output ke perangkat eksternal tuh, misalkan ke layar monitor, kemudian atau ke cetakan printer atau ke PDF gitu kan. Kalau kita mau print kan macam-macam, print ke layar, apakah print ke printer atau print ke PDF gitu. Nah, transducer pada perangkat akan menginterpretasikan kode ini dan mengirimkan sinyal elektronik yang diperlukan ke perangkat output untuk menampilkan karakter tersebut atau membentuk fungsi kontrol yang diminta. Jadi kembalikan lagi ke nilai awalnya, ke nilai semulanya gitu. Jadi ketika kita menekan keyboard gitu kan, terus kemudian yang diterima bukannya huruf yang kita ketik, tetapi dia diterjemahkan dulu ke dalam kode ASCII. Nah, baru nanti ketika ingin ditampilkan di external device atau di peralatan outputnya, maka dikembalikan lagi ke nilai semulanya gitu. Nah, ini tabel ASCII-nya bisa dilihat di Google ya, atau cari di internet. Nah, ini misalkan gini, kayak misalkan tadi saya sebut misalkan A besar, di sini ada nggak A besar? Tuh, A besar, karakternya A besar adalah 65 desimalnya. Jadi ketika saya mengetikkan A besar, maka dia akan mengirimkan data atau karakter yang sudah dikonversikan ke dalam ASCII dengan nilai 65. Itu kalau desimalnya, kalau heksadesimalnya 41 gitu. Nah, kita lihat lagi kalau A kecil tuh, A kecil berapa sih? A kecil desimalnya 97 gitu. Jadi huruf besar dan huruf kecil itu berbeda. Jadi kalau di bahasa pemrograman tuh kita menyebutnya dengan nama case sensitive. Makanya ketika misalkan kita belajar Linux atau belajar C++ atau PHP sekalipun ya, ketika kita membuat variabel, dia akan membedakan huruf kecil sama huruf besar karena nilainya berbeda. Misalkan saya bikin variabel namanya UTS dengan huruf kecil semua, dan kemudian ada lagi variabel namanya UTS huruf besar semua. Kalau itu ditanamkan ke
server Linux kemudian ditanamkan ke bahasa pemrograman yang memang dia menganut atau menggunakan case sensitif, membedakan huruf kecil sama huruf besar, maka itu adalah dua variabel yang berbeda, walaupun katanya ketika disebutkan sama UTS juga, tetapi ketika yang satu menggunakan huruf kecil, yang satu lagi menggunakan huruf besar, itu adalah dua data yang berbeda gitu. Nah, disk drive pada fixed head disk, transducer mampu melakukan konversi dari pola-pola magnetik pada permukaan disk yang bergerak menjadi bit-bit pada buffer perangkat. Pada movable head disk juga harus dapat memindahkan lengan disk secara radial menjauhi dan mendekati permukaan disk. Nah, struktur modul I/O adalah seperti ini. Tuh. Struktur modul I/O antarmuka ke bus system. Antarmuka itu terdiri dari modul I/O ke CPU melalui bus system komputer yang terdapat 3 saluran. Yang pertama adalah saluran data, saluran data. Kemudian yang kedua adalah saluran alamat. Nah, saluran data ini dia menuju ke data register dan status kontrol register. Kemudian ada saluran alamat atau address line ini ke input output logic. Nah, ini yang logiknya yang menerjemahkan daripada logiknya sendiri. Ini ada saluran kontrolnya. Nah, bagian terpenting adalah blok logika I/O. Tuh, ini bagian terpentingnya adalah ini. Dia karena dari mulai saluran data sampai saluran alamat sampai saluran kontrol, semuanya itu mengarah ke blok logic I/O atau logika I/O yang berhubungan dengan semua peralatan termuka tuh, ini external device gitu. Peripheral, terdapat fungsi pengaturan dan switching pada blok ini itu. Jadi semua address bar ini atau semua bar ini, baik itu data bar, address bar, control bar, semuanya berhubungan ke blok logic. Nah, blok logic inilah yang menerjemahkan kemudian menghubungkannya dengan external device daripada interface logiknya. Nah, di sini mengalir juga datanya, status sama kontrolnya gitu. Nah, ini antarmuka peripheralnya. Selanjutnya ada input output terprogram. Jadi terdapat 3 buah teknik yang digunakan dalam operasi input output. Yang pertama adalah dengan menggunakan interrupt driven input output. Di sini CPU mengeluarkan perintah input output sehingga kemudian dilanjutkan dengan mengeksekusi instruksi-instruksi lainnya dan diinterupsi oleh modul input output apabila instruksi-instruksi tersebut telah selesai dilaksanakan. Kemudian yang kedua dengan menggunakan input output terprogram dan input output interrupt. Maka CPU bertanggung jawab atas pengeluaran data dari memori utama untuk keperluan output dan penyimpanan data di dalam memori utama untuk keperluan input. Kemudian yang terakhir adalah alternatifnya dengan menggunakan direct memory access atau DMA. Nah, kelemahannya adalah data juga saling dipertukarkan antara CPU dan modul CPU atau input output. CPU mengeksekusi program yang memberikan operasi input output kepada CPU secara langsung. Ini berupa pemindahan data, kemudian pengirian perintah baca maupun tulis, kemudian ada monitoring perangkat. Nah, kelemahannya adalah yang pertama nih, CPU menunggu. Maksudnya adalah CPU menunggu sampai operasi input output selesai dilakukan oleh modul input output sehingga akan membuat waktu CPU lebih cepat proses operasinya. Kemudian dalam teknik ini modul input output tidak dapat melakukan interupsi kepada CPU terhadap proses-proses yang diinterupsikan kepadanya. Kemudian seluruh proses merupakan tanggung jawab daripada CPU sampai operasi lengkap dilaksanakan. Nah, untuk klasifikasi perintah input output, yang pertama adalah kontrol. Nah, perintah kontrol ini sendiri digunakan untuk mengaktifasi perangkat peripheral dan memberitahukan tugas yang diperintahkan kepadanya. Kemudian yang kedua ada perintah tes. Nah, perintah ini digunakan CPU untuk menguji
berbagai kondisi status modul, input output, dan periferalnya. Kemudian CPU juga perlu mengetahui perangkat periferalnya dalam keadaan aktif atau siap digunakan, juga untuk mengetahui operasi-operasi input output yang dijalankan serta mendeteksi kesalahannya. Kemudian ada perintah read. Nah, pada perintah modul input output untuk mengambil satu paket data, kemudian menaruh dalam buffer internal. Nah, proses selanjutnya adalah paket data dikirim melalui bus data setelah terjadi sinkronisasi data maupun kecepatan transfernya. Dan terakhir ada namanya write. Perintah ini kebalikan daripada read. Jadi CPU memerintahkan modul input output untuk mengambil data dari bus untuk diberikan kepada perangkat periferal tujuan data tersebut. Itu. Selanjutnya ada instruksi-instruksi I/O atau input output. Instruksi-instruksi input output dapat dengan mudah dipetakan ke dalam perintah-perintah input output dan sering sekali menjadi korespondensi satu-satu yang sederhana. Ketika CPU, memori, dan input output menggunakan bus umum bersama-sama, maka akan dimungkinkan penggunaan dua mode pengalamatan, yaitu yang pertama adalah memory mapped input output dan yang kedua adalah isolated input output. Nah, apa sih yang dimaksud dengan memory mapped input output? Ya, memory mapped input output adalah merupakan tempat terdapat ruang tunggal untuk lokasi memori dan perangkat input output. Di mapping ya. Jadi CPU memperlakukan register status dan register data modul input output sebagai lokasi memori dan menggunakan instruksi mesin yang sama untuk mengakses baik memori maupun perangkat input output. Konsekuensinya adalah diperlukan saluran tunggal untuk pembacaan dan saluran tunggal untuk penulisan. Keuntungannya adalah efisien untuk pemrograman, namun memakan banyak ruang memori alamat. Kerugiannya adalah ruang memori alamat yang berharga akan habis terpakai. Kemudian yang kedua ada isolated input output. Nah, ini dilakukan pemisahan ruang pengalamatan bagi memori dan ruang pengalamatan bagi I/O. Jadi sesuai dengan namanya isolated, jadi dipisahkan. Dengan teknik ini diperlukan bus yang dilengkapi dengan saluran pembacaan dan penulisan memori ditambah dengan saluran perintah output. Port input output hanya dapat diakses dengan perintah-perintah input output khusus atau I/O khusus yang akan mengaktifasi seluruh perintah I/O pada bus. Nah, untuk keuntungannya sedikitnya instruksi untuk input output. Kemudian ada interrupt driven daripada input output. Yang pertama adalah proses tidak buang-buang waktu. Nah, prosesnya adalah CPU mengeluarkan perintah input output pada modul input output. Bersamaan perintah I/O dijalankan modul input output, maka CPU akan melakukan eksekusi perintah-perintah lainnya. Apabila modul input output telah selesai menjalankan perintah yang diberikan padanya, akan melakukan interupsi pada CPU bahwa tugasnya telah selesai. Kendali perintah masih menjadi tanggung jawab CPU, baik pengambilan perintah dari memori maupun pelaksanaan isi perintah tersebut. Terdapat selangkah kemajuan dari teknik sebelumnya. Jadi CPU melakukan multitasking beberapa perintah sekaligus, tidak ada waktu tunggu bagi CPU sehingga prosesnya cepat. Nah, cara kerja daripada teknik interupsi di sisi modul I/O pertama adalah modul input output menerima perintah. Misalnya baca atau membaca atau read. Kemudian dia melaksanakan perintah pembacaan dari periferal dan meletakkan paket data ke register data daripada modul input output. Setelah dibaca, kemudian kasih perintah untuk pembacaan, kemudian mengeluarkan sinyal interupsi ke CPU melalui saluran kontrol. Nah, setelah mengeluarkan sinyal interupsi, modul menunggu datanya yang diminta oleh CPU saat permintaan terjadi. Nah, kemudian modul meletakkan data pada bus data dan modul siap menerima perintah selanjutnya. Begitu terus berulang-ulang gitu. Nah,
ini penanganan interupsi ya. Controller mengirimkan sinyal interupsi melalui interrupt request line, kemudian sinyal dideteksi oleh prosesor, kemudian prosesor akan terlebih dahulu menyimpan informasi tentang keadaan state-nya, kemudian prosesor mengidentifikasi penyebab interupsi dan mengakses tabel vektor interupsi untuk menentukan interupsi handler, kemudian transfer kontrol ke interupsi handler. Kemudian setelah interupsi berhasil diatasi, prosesor akan kembali keadaan semula dan melanjutkan pekerjaan yang tadi sampai tertunda dan seterusnya. Jadi pengolahan interupsi saat perangkat input output telah menyelesaikan sebuah input output, pertama adalah perangkat akan mengirimkan sinyal interupsi ke CPU, kemudian menyelesaikan operasi yang sedang dijalankan, kemudian memeriksa interupsi tersebut. CPU memeriksa interupsi, kalau valid maka CPU akan mengirimkan sinyal acknowledgement ke perangkat input output untuk menghentikan interupsinya. Nah, CPU mempersiapkan pengontrolan transfer ke rutin interupsi. Hal yang dilakukan adalah menyimpan informasi yang diperlukan untuk melanjutkan operasi yang tadi dijalankan sebelum adanya interupsi. Informasi yang diperlukan antara lain berupa status prosesor, berisi register yang dipanggil oleh program status word atau PSW. Nah, lokasi instruksi berikutnya akan dieksekusi. Informasi kemudian disimpan dalam stack control system. Nah, pengolahan interupsi saat perangkat input output telah menyelesaikan sebuah operasi. Pertama, CPU akan menyimpan PC atau program counter, kemudian eksekusi sebelum interupsi ke stack pengontrol bersama informasi daripada program status word atau PSW, kemudian mempersiapkan PC untuk penanganan interupsi, kemudian CPU memproses interupsi sampai selesai. Bila pengolahan interupsi selesai, CPU akan memanggil kembali informasi yang telah disimpan pada stack pengontrol dan meneruskan operasi sebelum interupsi. Nah, kesimpulan daripada materi input output ini adalah modul input output merupakan peralatan antarmuka atau interface bagi sistem bus atau switch sentral dan mengontrol satu atau lebih perangkat peripheral. Modul I/O adalah sebuah komponen di dalam sistem komputer yang bertanggung jawab atas pengontrolan sebuah perangkat luar atau lebih dan bertanggung jawab pula terhadap pertukaran data antara perangkat luar tersebut dengan memori utama ataupun dengan register-register CPU. Baik, sekian untuk materi pertemuan mata kuliah arsitektur komputer dengan tema input output kali ini. Sampai ketemu lagi di materi selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum.